Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Madina Sitorus, NPM 22206, kelas C. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai gangguan makan untuk tugas pada blok psikiatri. Jadi di sini saya akan membahas 3 masalah. Pertama ada anoreksia nervosa, ada bulimia nervosa, sama ada pika. Saya akan bahas lebih dahulu dari anoreksia nervosa. Nah, jadi anoreksia ini secara definisi merupakan gangguan makan di mana ditandai dengan penolakan makan yang menetap, sehingga berat badan dari pasien tadi itu kurang dari 85% normal. Pasien juga merasa takut gemuk dan distorsi citra tubuh. Artinya pasien ini merasa dirinya itu eh, pasien itu tidak bisa melihat dirinya itu sudah kurus. Lalu yang kedua, untuk gejala fisik dari amenorea ini adalah haid yang tidak teratur. Ada juga bradikardi, hipotensi, kulit kering, hingga rambutnya yang rontok. Secara psikologisnya, pasien juga mengalami gejala seperti perfeksionisme. Artinya pasien ingin merasa dirinya itu sempurna. Lalu kedua ada bisa pasien mengalami OCD dan gangguan citra tubuh tadi. Untuk diagnosis kriteria dari PPDGJ bahwa pasien itu harus memiliki kriteria. Yang pertama adalah berat badannya itu harus kurang dari 85% dari yang diharapkan. Lalu juga amenorea yang lebih dari 3 siklus yang bertahap dan berturut. Lalu ada distorsi body image tadi. Nah, untuk terapinya sendiri, terapi dari anoreksia ini yang pertama ada CBT, di mana CBT itu untuk memperbaiki citra tubuh serta pola pikir yang maladaptif tadi. Dan ada juga rehabilitasi nutrisi karena pasien tadi yang tidak mau makan sehingga bisa mengalami masalah-masalah gizi. Lalu yang ketiga, edukasi keluarga mengenai penyakit bahwa ini merupakan penyakit kejiwaan dan tangani komorbid seperti misalnya pasien mengalami depresi atau OCD tadi harus ditangani. Yang kedua ada bulimia nervosa. Jadi bulimia nervosa ini merupakan gangguan makan di mana adanya episode binge atau makan yang banyak sehingga tidak terkontrol. Lalu diikuti nanti gejala kompensasi atau purge di mana nanti pasien ada gejala seperti muntah, laksatif, dan puasa yang ekstrim. Nah, untuk gejalanya sendiri, gejala fisiknya nanti berat badan pasien yang fluktuatif dan sering dalam batas normal malah berat badannya. Lalu ada juga luka tenggorokan atau giginya yang erosi dikarenakan pasien yang sering muntah tadi. Dan yang terakhir juga bisa karena gangguan elektrolit seperti hipokalemi. Yang ketiga ada psikologis, di mana pasien sering merasa bersalah, terus juga nanti kontrol impulsnya yang rendah, jadi tidak bisa menahan atau tidak bisa mengkontrol nafsu makannya. Dan yang terakhir ada perfeksionisme. Untuk diagnosis dari PPDGJ sendiri bahwa bulimia ini harus diikuti episode binge yang lebih dari 2 kali per minggu selama 3 bulan. Lalu harus ada perilaku kompensasi seperti muntah dan penilaian yang berlebihan pada diri sendiri dalam bentuk atau berat tubuh pasien. Untuk terapinya sendiri sama ada CBT, di mana untuk CBT itu tuh untuk mengubah pola pikir dan perilaku dari binge dan purge tadi. Ada juga terapi kelompok dan edukasi gizi mengenai bulimia. Dan bisa juga terapi pada farmakonya, yaitu terapi menggunakan golongan antidepresan seperti SSRI. Jadi golongan ini tuh sangat efektif untuk menurunkan gejala dari bulimia tadi. Yang ketiga ada pika, di mana pika ini juga merupakan gangguan makan, di mana seseorang itu mengkonsumsi benda yang bukan makanan, yang onsetnya itu lebih dari 1 bulan.
Makanan yang dikonsumsinya juga merupakan makanan yang bukan kebiasaan dari budayanya atau tidak sesuai dari tahap perkembangan tubuhnya atau usianya. Contohnya bisa contoh makanannya seperti tanah, kertas, sabun, kapur, dan rambut. Untuk etiologinya sendiri dikarenakan defisiensi zat gizi seperti zat besi, serta gangguan perkembangan seperti retardasi mental dan stres psikologis. Untuk terapinya sendiri, terapi dari PIKA ini adalah pertama koreksi dari defisiensi, misalnya dia ada defisiensi zat besi, kita perbaiki, lalu ada modifikasi perilaku untuk tidak mengkonsumsi benda-benda tadi yang bukan makanan, dan yang terakhir adalah dukungan psikososialnya. Nah, dari ketiga gangguan makan ini tuh faktor-faktor yang sering adalah pertama adalah eh, ini merupakan gangguan ini sering terjadi pada remaja perempuan, terutama yang ingin menginjak dewasa muda, karena adanya tekanan sosial serta budaya terhadap bentuk tubuh yang harus ideal. Lalu yang ketiga adalah distorsi citra tubuh tadi, bahwa banyak orang perempuan yang merasa dirinya ini tubuhnya tuh belum kurus, padahal aslinya sudah kurus. Kalau untuk faktor biologisnya ada disregulasi serotonin, karena serotonin ini tuh mempengaruhi nanti kontrol impuls dan mood. Dan yang terakhir adalah stres psikososial, eh, mungkin tekanan dari keluarga atau lingkungannya. Ada juga pola asuh yang kaku dan kepribadian yang perfeksionis yang juga sangat berperan pada gangguan makan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.